Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sholatan tubalighuna biha hajabatikal haram wa ziyarata qabri nabiyika alaihi salatu wassalam. Fi lutfin wa fiatin wa salamatin wa buhukil maram wa alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Pemirsa Mutaraman rahimakumullah, alhamdulillah kita ditakdir kembali. Semoga saja semuanya dalam suasana kondusif, adem ayem tentrem, gak cuma sehat walafiat, duit ya kayak cukup luak-luak tura-tura. Cek tenang, cek tambah jembar, ceria menghadapi kehidupan. Baik, pemirsa, saat ini kita akan coba membahas mengenai adat istiadat bangsa Arab bagian 2. Itu pernah yang tempo hari bagian pertama saya sampaikan ada 5 adat istiadat bangsa Arab. Bersuara keras dalam berbicara walaupun tidak dalam keadaan marah. Apabila memanggil atau memakai orang lain dengan menggunakan sebutan seenaknya. Sikapnya terhadap pendatang kadang-kadang nampak acuh tak acuh. Jika dipegang kelapanya, kepalanya tidak marah. Namun bila disentuh dipegang okongnya, pantatnya marah. Kemudian jika memberikan atau menerima sesuatu terhadap orang lain sering menggunakan tangan kiri. Ya, sekarang ini jika bertemu dengan seseorang selalu mengucapkan salam meskipun belum kenal. Ya Allah, salam ketemu itu Assalamualaikum. Karena apa? Kebetulan areal haji ini Mekah Medina itu tanah haram. Ya Allah. Gimana Ustadz? Ada yang pernah bertanya, katanya tanah suci kok tanah haram? Maksudnya tanah haram itu apa? Tidak boleh berbuat keharuman di situ, tidak boleh ngerasani, tidak boleh hal-hal yang tidak diajarkan oleh agama sehingga diharamkan hal yang tidak baik. Tanah suci karena untuk melakukan aktivitas yang positif sehingga itu tadi namanya. Sehingga nggak usah bingung pemirsa, pernah ada jamaah itu bertanya begitu. Karena tanah suci, Haromen 2 kota tanah suci Mekah dan Medina, ini semuanya Islam semua. Yang non-Muslim itu tidak boleh masuk 2 kota tadi, ada tulisannya, Muslim only. Sedangkan yang di Jeddah, di Riyadh, itu boleh non-Muslim. Ya Allah, ke Taif itu boleh non-Muslim, termasuk ziarah atau jalan-jalan di Laut Merah. Itu banyak yang nggak pakai jilbab, apalagi di Corniche Plaza itu, di Jeddah itu apa itu, pakai rok mini ada, buka-bukaan, ada zaman loh. Kok seperti di Surabaya, karena ini bukan tanah suci, saya bilang begitu. Yang ndak ada model begini Mekah Medina itu tertutup rapi, di sini padha ae wong Arabe. Termasuk wong Indonesia apa mana busananya hitam-hitam. Di sana ya tentu kalau bukan 2 kota suci itu tidak mengucapkan salam kecuali kelihatan muslimnya. Tapi di Mekah, Medina ini biasanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, subhanallah. Bahkan seyogianya ini bukan hanya yang dilakukan orang Arab ini di Mekah, di Medina, seyogianya kita. Apalagi pernah haji, ini pulang haji itu absus salam, suka menergebarkan salam ketemu koncone. Ya Allah, mirip Pak Kabul. Tadi teni wong iki masuk gondol, iku aktif ngucapno salam. Assalamualaikum. Lah aku wis lungguh nang kene, Assalamualaikum. Kadang-kadang kalem-kalem, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, lek berarti lek banter ngono baterainya anyar mari dicas, mari bayaran. Lek lemes ngono entek Ustaz. Entek. Sabar pemirsa ya Allah. Absus salam berusaha apa itu menyebarkan salam, minimal letter mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur-syukur diperlebar, bukan hanya mendoakan selamat Assalamualaikum warahmatullahi, dapat rahmat kasih sayang wabarakatuh, barokah, ai ziyadatul hasanah, ziyadatul khair, ya Allah. Dan itu salah satu ciri khas haji mabrur, suka menebarkan salam. Sehingga apa? Sehingga biasa ya Allah.
mulai nang omah, teko masjid, teko kerja, assalamualaikum. Jare sing wedok lah kajian nyaran. Ojo ngono ta. Sing lanang kepengin apik, sing wedok kadang ndak dukung. Kadang-kadang suami istri pulang dari mana, assalamualaikum, jare anake, gak pantes, gak tahu. Kuat-kuat noai, nanti suatu ketika terbiasa, assalamualaikum, bahkan ketika anak berangkat sekolah, nyium tangan, assalamualaikum, pulang sekolah, lek lupa, diingatkan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kadang-kadang yang sering itu telepon juga gitu, karena mungkin anaknya, istrinya, keluarga terdekat, lapor nang kono, langsung ngono, mestinya kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berusaha absus salam. Ya Allah, itu nilai-nilai positif adat istiadat bangsa Arab yang bisa diduplikasi di seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia, apalagi Indonesia daftar sekarang subhanallah 2018 itu per apa itu per tanggal 11 atau tanggal 12 Oktober itu sudah 6.000 kurang lebih lekas daftar itu tambah molor sehingga apa itu potensinya secepatnya itu diantaranya ya lewat umroh biar tahu orang Arab sana ya Allah. Kadang-kadang kita diarani genit rek durung pantes rek ngucapno salam ya Allah, dan masih banyak yang lain seyogianya itu tetap ditiru, diduplikasi, diadopsi karena apa? Menghilangkan kesombongan. Nah, ini diantara cara ya Allah. Itu ada nanti yang bertanya diantara ketika ketemu itu ojo merasa babah aku sing luwe sepuh kok lapo salam dhisik ya Allah. Ndak boleh. Babah aku sing luwe sugih ndak boleh dan sebagainya. Justru ketemu orang muslim jelas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu diantaranya mengeliminir kesombongan. Kemudian jika bertemu dengan teman yang sudah akrab saling berpelukan ya Allah. Orang Arab itu ya Allah, tempo hari ada Abah Herman, mukimin sana di Utaibiyah, jadi maklah naik terus itu. Itu tempo hari datang ke rumah, ya Allah, ke Tenggilis, main-main, ya biasa, assalamualaikum. Bumbungan, wong ya brewok, ini kayak keri kadang-kadang. Ketika saya di Tanah Suci termasuk insya Allah tahun ini itu ya Allah, saat ini insya Allah ini disiarkan ini sudah di Tanah Suci. Apa itu? Salaman dengan teman-teman itu mungkin assalamualaikum bumbungan, padha lanangi berpelukan. Bukan karena orang Arab saja akhirnya adat istiadat itu ditiru. Sing geli itu apa itu? Dipeluk oleh driver sana itu ya Allah, sing gede dukur iso apa jenenge? Musa itu ya Allah eling Muhammad Ali. Langsung teriak-teriak, enggak tahu itu keturunan dari Nigeria orang besar. Tapi sopir yang biasa ngantar kita entah ke Jabal Tur, ziarah Mekah atau ke Laut Merah, ziarah Jeddah itu. Ketemu itu sudah jauh, langsung teriak-teriak. Mustafa, assalamualaikum. Wong gede timbang ini gede. Itu diantaranya pemirsa. Badik Dana Rati, outletnya itu di Jalan Diponegoro. Jika Anda kepingin ke Tanah Suci, ya tentu hubungi kula. Atur nuhun, awak-awak lelaki masih setia mendengarkan, menyaksikan Mutiara Rahman. Kita masih bahas mengenai adat istiadat bangsa Arab bagian 2 ya Allah. Ini yang tadi di segmen sebelumnya saya sampaikan jika bertemu dengan seseorang selalu mengucapkan salam meskipun belum dikenal. Ini berusaha diduplikasi juga. Cuma kadang-kadang ono arek enom, mbok papat 5 cangkru, marun ono cewek jilbaban lewat. Atau gak ngucapno salam, sing lanang nyaut, assalamualaikum mbak, ampun swarga rek, assalamualaikum. Jadi yang kita sudah tua-tua bapak-bapak ya wajar, mereka masih muda, ojo sidik-sidik sudut panjangnya seperti yang sepuh, ya namanya anak muda sih alhamdulillah. Assalamualaikum, ampun swarga rek. Bisa-bisa dengan paling gak pengalaman ustadz isi 6 be.
Ya, ndak bisa, kemudian masih muda, kemudian actionnya, setelnya mirip sing sepuh usia sudah tahun, yang kelitas bengalur gitu ya gak bisa. Perlu proses dalam perjalanan, ngucapno salam juga gitu tadi ya, kadang-kadang kurang menunjang lingkungannya, berusaha dikuat-kuat no, akhirnya terbiasa. Kemudian bertemu dengan teman yang sudah akrab saling berpelukan, ya Allah, ini ditiru oleh jamaah haji. Bahkan bukan hanya masalah berpelukannya, pulang haji pakai jubah, ya Allah. Di bis itu cepet-cepet ganti, lah enggak di asrama haji cepet-cepet ganti. Mandi dulu karena nanti dimbung berpelukan. Laki ini yang jubah, gamis panjang putih-putih itu. Entuk pirang dino ketemu saya gak digawe meneh, Pak. Boten kula khawatir kongkon khotbah. Boten kula khawatir kongkon kayak sambutan. Boten kula khawatir wedi kula mangke keken ganjel. Kula khawatir keken dungani. Dungani apalane nggih sithik tok tajian ya Allah. Ya kadang-kadang itu ditiru cuma aksesoris bajunya saja, mestinya nilai-nilai positif yang lain. Jadi di sana itu pemirsa, jangankan orang sana, sopir pakai jubah putih-putih, ya Allah. Ketika di Tanim itu, iki ngisore bis ono banyu mili teko tak tontok supir, ya Allah. Pipis nang mburi bis. Sebeleban, ya Allah. Sana sopir pakai jubah-jubah, jualan apel. Jualan buah-buahan ya jubah-jubahan, ya Allah. Kalau di sini biasanya Ustadz Gus Yai ditiru jamaah haji, tapi hanya maksimal 40 hari khawatir ngalor ngidul. Sekalipun ada juga ngalor ngidul pakai jubah. Kalau saya nasional. Sing penting berusaha nilai-nilai positif, nilai akhlak di dalam ajaran agama, poin-poin itu lah menurut saya. Bukan yang diduplikasi adatnya saja, tapi apa itu aturan agama yang diberitakan Allah dan Rasulullah itu tadi berpelukan. Kemudian kebiasaan kaum pria berpakaian putih tadi yang saya sampaikan, ya Allah, gaya jubah, sedangkan wanitanya berpakaian hitam dan memakai cadar. Istri saya ikut-ikutan berpakaian hitam-hitam jubah. Katanya praktis, ya Allah. Jubah di sana itu saran istri saya beli di Jabatur. Kecuali yang ndak naik setengah itu di apa itu di lerengnya. Kadang-kadang nggak cukup parkirnya, akhirnya parkirnya di pinggir jalan raya sehingga tidak sampai ke lerengnya, sehingga tidak lihat atau enggak seberapa jelas orang-orang yang naik ke Jabatur. Kalau kemudian pas longgar itu di situ lebih miring, lumayan wong wedok kacek 5 real, 10 real dititeni. Jangan yang 5 real, 10 real di tanah air. Kacek 200 rupiah, 500 rupiah, rengkek blonjo iso pindah, ya Allah, kacek sakmono. Pengen jare ini, yes bapak ya mungkin lebih seger, kadang-kadang apa, kacek sedikit itu pindah. Kecuali sesuatu yang memang kelihatan secara signifikan, itu tadi, sehingga nilai-nilai positif tadi seyogianya bukan hanya pakaian putih yang ditiru, jubahan dan sebagainya. Saya juga punya, paling nggak tak pakai sedino rong dino, mari ngono tepeng maneh, balik nasional maneh. Boleh aja digawe sedino rong dino jubahan putih-putih. Kopiahnya putih, lek ngene enggak. Semono alhamdulillah. Boleh dibilang 90% lebih ya wis dapat legitimasi haji. Sehingga di mana-mana masuk gak kenal Pak Haji dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kayak ketupute kan sing nyeluk haji. Ya jadi dorong. Ada jamaah haji saya pernah itu. Zaman 7 juta dulu. Kopiah putih gak celuk haji. Iki 7 juta, 7 juta iki. Lah saya kira 31 juta. Seandainya saya ikut-ikutan, iki 300 juta iki. Bolak-balik. Enggak pemirsa, ini guyon ini. Ojo sensitif-sensitif jadi orang itu, jangan ekstrim-ekstrim. Berusaha ya biasa-biasa saja, jangan terlalu ditanggapi serius. Jadi kebiasaan adat istiadat bangsa Arab selanjutnya yaitu memakai pakaian putih, sing wedok pakaian hitam, ya Allah pakai cadar, petugas askari pakai cadar sehingga nggak kelihatan putihnya, manisnya. Pernah ketika mau makan roti dibuka sidik, ya Allah, ternyata very
beautiful. Waduh. Pompong gak krungu bojoku turu. Masa ngomong ngono cemburu, ya apa lah aku dikai kacamata kuda iki gak entuk noleh kanan kiri. Anjene ayu langsung masa gak entuk ngomong ayu ya Mas Awan. Itu tadi ya Allah, ada jamaah itu kangen istrinya, nggak bawa istrinya berdoa ya Allah, kalau kangen bojone. Kebetulan ganteng orangnya itu, sehingga istrinya cantik juga wajar. Kalau ono jamaah itu ternyata kangen istrinya cantik oleh Allah. Di depannya ada orang Arab, pas buka cadarnya jadi ini wayu ya. Ya sing ayu, ya podo ae di sana ya ono sing gemuk sing kurus. Di sini juga gitu ono gemuk ono kurus, ono sing ayu yang sedengan. Ono sing nilainya 100, ono sing 90, ono sing 80, ono sing minimalis 10. Ya Allah, sakno itu. Ya memang hidup tidak bisa memilih. Seandainya boleh memilih, wajah saya mirip Mas Awan ya jane. Cek payu nang bintang iklan. Lek pas-pasan ini gak nyengkakno iku bintang iklan medeni. Ya. Selanjutnya ya, sering melangkai orang pada waktu sholat di masjid. Ya Allah. Itu orang Arab itu biasa itu. Budal kari, jelek. Adik tanganin jembok ini biasanya. Jelek. Tahu leh, oh anjane Arab. Ngalah, sing waras ngalah. Tadi biasa ngelangkai sholat itu. Ya seyogianya pertama itu dipenuhi. Lain dengan di tanah air kadang-kadang sungkan wedi dan sebagainya. Itu di siang hari enaknya minum jus apukat. Jika Anda kepingin ke tanah suci, gabung dong dengan Thayyibah Pesawat. Pemirsa masih sedang mendengarkan, menyaksikan Muhtaraman. Kita masih coba bahas mengenai adat istiadat bahasa Arab ya. Bagian yang kedua tadi sudah saya sampaikan, jika bertemu dengan seseorang setelah mengucapkan salam meskipun belum kenal. Jika bertemu dengan teman yang sudah akrab, saling berpelukan. Kalau mulai kaji berpelukan ambek tonggo. Itu 40 dino ya enggak berpelukan salaman terus salam. Kebiasaan kaum pria berpakaian putih sedangkan wanitanya berpakaian hitam dan memakai cadar. Sering melangkai orang pada waktu sholat di masjid, ya Allah. Tadi saya sampaikan, kalau di Raudhah wajar, di Hijr Ismail wajar, di Makom Ibrahim itu wajar, tapi secara umum orang di sana itu budale kari, jelek. Di tanah air kadang-kadang juga gitu, ada orang ngelangkai ndak boleh, ya salahnya yang berangkat awal ndak di depan, atau yang biasa di depan nggak berangkat awal. Seyogyanya sop pertama itu ndak nunggu komat, langsung membentuk sop, kadang-kadang khawatir wedi. Nang ngarep itu ndak tahu hawane tadi, ngebudal awal tapi nang pojokan. Budal kari kadang-kadang kepingin di depan, ya kepingin dapat afdolan sop pertama ya, berusaha berangkat awal sehingga dapat di sop pertama, nggak melangkai. Tapi yang jelas adat istiadat bangsa Arab sana itu sering melangkai orang pada waktu sholat di masjid. Sehingga ada guyonan wong wedok ngelangkai. Ini guyonan itu. Menurut saya juga mosok ketika sujud, marono dilangkai, dasarnya gede. Ketika tangi, peteng rek listrik mati ya mosok sih. Coba Bapak istri saya pun punya itu, pernah beli di balat belakangnya Cornish Plaza itu ada balat pasar wombo itu sampai kesel sikili. Melaku itu. Itu ada jubah yang besar. Saya bilang sama istri, tuku daster jubah situ sing kuwet deh. Engko lek aku kademen aku tak melok mlebu. Iki krungu Rian ambek Does keping rapi dewasa sebelum waktunya. Itu diantaranya, ya Allah. Kemudian selanjutnya adat istiadat bahasa Arab yang lain, ciri khas yang lain, jika terjadi perselisihan yang menimbulkan perkelahian pertengkaran, hendaklah usahakan mendamaikan dengan mengucapkan shollu ala nabi berkali-kali. Shollu ala nabi, shollallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bacakan sholawat. Jika tukaran, ya Allah. Di tanah air kan juga gitu ya. Itu yang demo pada Islami.
Allahu Akbar, sini Allahu Akbar. Sing nang tengah jare ini polisi. Sami Allahu liman hamidah. Usahakan ditambah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang ada guyonan iku ge ngusir wong. Karena ada acara apa itu selamatan, waliman, sudah selesai ge ngusir wong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ngadeg wonge pamit. Ya ndak, memang supaya kita kemudian dapat tambahan pahala ketika bangun dari duduk, biar nggak bau, ada keterangan begitu, itu baca sholawat. Ya Allah, sejelek-sejelek majelis tempat itu apa yang tidak ada, dibacakan sholawatnya. Makanya mungkin ini studio MH itu paling banyak yang banyak. Apa itu? Baca sholawat, saya bacakan sholawat ini, ndungone sholawat macam-macam ini. Itu diantaranya bukan hanya untuk memisahkan. Sebab orang sana itu ngomong wis banget, kadang-kadang engkel-engkelan. Pernah saya itu beli travel bag, ya Allah, katalah mungkin dianggap harganya 30 real. Jejer toko itu. Atau yang sebelah itu, ngawe. Hamsa Isrin langsung dideki, selawe. Kemudian yang terjadi tukaran rame wong iku. Tapi ya gak sampai teman-teman cuma ngomong. Rame ngomong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina tak bisa. Tak tinggal, saya berusaha nggak beli wis cari yang lain biar kok nggak merasa gelo. Digecoli akhirnya digecoli. Sing mahal tadi akhirnya ngalah. Akhirnya yang khamsa isrin sing 25. Jadi yang sebelahnya itu nawari salasin. Akhir kalam biasa itu. Akhir kalam. Salah sen real, 30. Tak nanti dek yang sebelah. Itu lelang ae. Khamsa isrin, sawa isrin 25. 25 ya gak apa-apa. Kecuali wong tuku soal ngale. Ngono ada nang berarti wong Arab. Padahal sekalipun di sana itu penjual nggak mesti orang Arab, ada juga dari Bangladesh, ada juga dari negara yang lain. Bahkan di Kuda dulu ya Allah, sebelum ada larangan, di situ apa? Biasanya orang dari Rusia atau pecahnya Rusia sana itu ya Allah. Itu ada yang haji bawa bis, kemudian beberapa orang, kemudian apa? Di sebelahnya kasih tenda. Kemudian yang terjadi jualan seperti di sini di PK5 mirip nang Gembong, ruame. Itu sehingga Pak ya harganya pun asal jelas tidak sampai terjadi tukaran, namanya orang macam-macam, berarti penjualnya macam-macam. Saat itu ketika saya diajak Mukimin itu senang ketemu orang Turki saat ini guys, untuk wesi. Di tempat-tempat di Mekah Madinah itu juga ada juga yang dari Turki pemirsa ya Allah. Usate panganan enak, mangan sate bayang tak kuat deh. Iku mangan sak untuk warga. Sate belenek ya itu tadi. Nek kadang-kadang itu orang sana biasanya pakai nasinya pakai apa? Itu roti. Apalagi orang Pakistan itu jangan dipakai lauk pauk, ya Allah. Berkerumun 4 orang, di tengahnya ada roti, kemudian ada es krim. Enak roti diceluk es krim itu. Tak coba aku diceluk, tal, isil. Tafadhol. Tak coba, gak enak. Apa-apa cetepong Jawa iku senengane lontong lodeh. Itu dijamin makan yang lain tentunya. Maksudnya apa? Roti rek pangan ambek es krim. Roti pangan ambek sejenis bubur, ada juga jamaah itu jarene. Enak roti Maria, murah sak real, wombo. Ati kena ke pingpong itu. Lek menurutku ya pisan pindo, apa-apa ya tetep enak sing KFC itu. Bukan kebab-kebaban yang isinya endog, isinya jagung. Yang standar itu yang enak menurut saya itu aromanya, kemudian empuknya, teksturnya. Ada bahasa kuliner ini. Ya Allah, dari aromanya aja sudah kelihatan tuh. Digigit itu enak. Itu diantaranya, jadi orang jualan di sana kadang-kadang engkel-engkelan. Pemirsa nggak usah khawatir, mereka biasa. Bahkan pernah itu terjadi pemukulan, saling mukul itu. Karena ya biasa, di sini pun juga ada. Jadi menurut saya dimanapun berada, ada kemungkinan terjadi distorsi, terjadi mistadi. Yang jelas kita semua
kalau tahu khususnya di Mekah Madinah, baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau di sini pun juga boleh sampean praktekkan itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya pernah ke daerah Paris, Panteria, Kenjeran. Dekat dengan anak-anak yang lagi itu berdua. Saya dekatkan itu mobil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru terus cabut. Itu diantaranya ya Allah. Karena kebetulan Mbah ini pemirsa dekat itu dengan laut itu. Pernah dulu itu begitu. Itu diantaranya. Jadi orang sana itu kalau terjadi terjadi perselisihan, bacakan surat Allahumma sholli ala Nabi dan sebagainya. Gunung Merapi dijogo Mbah Marijan. Iki pariane Mas Bram iki. Gunung Merapi dijogo Mbah Marijan. Lek kepingin haji, hubungi pengasuh Mutiara Iman. Thanks pemirsa, masih mendengar menyaksikan Mutiara Iman. Ya Allah, baik kita sampai juga di segmen pertanyaan. Kita coba jawab ya. Dari 031 77544 02 sekian. Bagaimana cara menghindari sifat sombong dan pamer? Ya, menurut saya ini ada langkah lahiriah, ada langkah batiniah. Yang batiniahnya ya, inna sholata tanha anil faksa wa mungkar. Sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bahkan Ramadan puasa itu la'alakum tatakun, outputnya itu. Haji juga gitu, amaluhu ba'dal haji itu khairum min qabli, ada perbaikan setelah haji itu ada peningkatan vertikal horizontal. Kemudian secara apa itu tadi kan secara lahiriah batiniah. Lahiriahnya ya kalau sombong itu wajahnya ya karena mungkin ganteng atau ayu, ganteng, jejer Mas Awan. Ketika saya jejen Mas Awan, saya sombong gak pantas, kalah ganteng apa Mas Awan? Dilemrek Mas Awan deh. Kalau sombongnya itu karena kekayaan, jejer nambah Pak Bambang atau Pak Eko, bos MHTV, bos RCTI ya rek, awak gak di TV, gak pantas sombong. Kemudian sombong karena pernah kuliah, ya Allah, sampean gombol itu, ya Allah. Jamaah saya itu banyak yang dosen ITS, UNER, UNESA dan sebagainya. Bahkan ada gelari, S1-nya itu telu, ya Allah, digawe profesor, doktor, insinyur, burine, tak jadi itu rek digawe kabeh. Soalnya yang 3 dari S1, kemudian ketambahan S2 sama profesornya tadi, ya Allah. Kalau kemudian sombong karena darah biru rono nang Jogja atau apa itu ya Allah, apa yang disombongkan kita ya Allah. Sekalipun ada juga yang pesimis, sombong itu pamer, itu watuk. Ada yang pesimis sih. Lek watuk gampang obatane. Lek watuk iku ya Allah, sing ironis gak ganteng, gak sugih, gak sekolah dukur, gak darah biru. Sombongnya ya Allah, sombongnya apa? Jarine Mas Rizky rek eling kanca lawas itu menyombongi, sombongnya itu sendiri. Dulu duet pemirsa, beliaunya presenter, sekarang hengkang ke Jakarta itu. Itu jadi menyombongkan kesombongannya itu ya, sombong kuadrat. Ya Allah, tidak ada kelebihan, kadang-kadang watuk, ya tidak boleh pesimis, lek watuk mudah diobati watuk itu. Di antaranya tadi sholat, ibadah yang lain, dan sadar bahwa sombong itu subhanallah. Sombong itu wataknya setan, sifatnya setan, ya Allah. Setan itu tidak mau sujud, tidak mau menghormati Nabi Adam. Aku kan anak khairum minhum khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku le mulia teko Adam wingi sore. Adam itu darah biru teko lemah, aku itu darah merah kok geni. Jare setan. Dan itu akan merusak amal ibadah. Yang penting ibadah terus ya Allah. Supaya tahu diri itu tadi ya Allah. Kalau ingin tahu bahwa sombongnya tadi itu tidak ada gunanya, itu sering saya sampaikan itu di pengajian-pengajian apa, sana ke laut, sana ke Kenjeran, pakai perahu kecil, kemudian nggak usah sama siapa-siapa, di tengah malam, nggak usah getek,
bawa 2 yang situ tinggalan. Tonton aku lak wedi karepe dhewe. Gak pantes sombong. Atau di tanah lapang, atau di atas genteng melihat langit, ya Allah, kecil ya Allah. Ngono iku lek tau loro, mbok krana loro untu. Mbok kesleo, aduh, gak pantes sombong itu. Ternyata juga masih memerlukan orang lain, memerlukan Allah, dan itu bisa merusak amal ibadah kita. Makanya perlu sekali gombal dengan orang yang hebat supaya nggak sombong. Yang kita sombongi apa? Itu cari yang lebih sukses biar kita tahu diri. Itu diantaranya supaya kita semua terhindar dari sombong, langkah lahir dan batin. Selanjutnya dari 081 2331 337 sekian. Bagaimana cara menghilangkan kegelisahan hati? Jadi zikir itu bikin tentram. Zikrullah, ingat pada Allah. Kemudian harap diingat juga, itu kita itu akimis sholah li zikri. Sholatlah kamu supaya ingat pada Allah. Dan itu SKS yang banyak. Setelah tentu sholat wajib mutlak, berusaha apalagi berjamaah, sholat sunnah ini. Itu SKS-nya lebih tinggi daripada wiritan yang lain. Apalagi nggak terikat oleh waktu. Jadi sholat sunnah entah hajat, tasbih. Kemudian di samping kewajiban-kewajiban yang lain dilaksanakan tidak akan gelisah, kemudian kerja keras. Kalau sudah optimal, insya Allah kegelisahan ini akan tereliminir, bahkan hilang. Karena apa? Tidak merasa kita itu terlalu banyak hilang waktu percuma-cuma. Sekalipun secara global diingatkan wal asri, demi waktu, manusia itu dalam kerugian kecuali yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh itu asal kita berusaha produktif, sekalipun sehari semalam itu nggak mungkin kita bisa secara maksimal optimal. Tapi setidaknya berusaha mengeliminir itu tadi sesuatu yang tidak manfaat. Kalau zikir, ibadah, kerja itu juga bisa menghilangkan kegelisahan hati. Soalnya apa, mikir kerjaan, nggak sempat mikir. Kalau kemudian gelisahnya itu karena mungkin kegelisahan hati, nggak pegang duit, berusaha kerja keras, sehingga apapun yang terjadi, kalau sudah ikhtiar maksimal, lahir batin, ya pasrah, tawakal kepada Allah. Itu diantaranya. Hajah Ninu Hidayati, itu tidak berjerawat. Jika Anda kepingin tanah suci, gabung saja Tony Bamba Samad. Atur nuhun pemirsa AWWL lagi masih mendengar, menyaksikan Mutaraman Baik. Kita sampai juga di Info Haji. Jangan lupa ya, sejak Senin 3 Mei 2010 itu 25 juta ditransfer ke rekening agama di bar dan nomor porsi. Kalau sebelumnya 20 juta. 25 juta, ya Allah. Kalau belum, ya ini ada talangan, ya Allah. 7 juta ditalangi 18 supaya 25, itu yang di running tag itu. Kemudian kena ujroh 1950. Kemudian pembukaan rekening 500, DPKB 500, total 9950. Itu dapat talangan, dapat nomor porsi 1-2 hari cair, dapat talangan, dapat nomor porsi. Sehingga untuk 2018 itu pertengahan Oktober itu sudah 6.000 lebih. Kalau belum punya 2 juta ditalangi 23 supaya jangkep 25. Kemudian apa itu saldo mengendap atau hold itu 2 juta, ujrohnya 2 juta, DPKB tetap 500.000, sehingga versi yang kedua talangan itu apa 6,5 juta dapat talangan, dapat nomor porsi. Kalau enggak itu ada juga badal haji yang di running tag, entah karena meninggal dunia. Sahabat ini pernah sowan, ya Rasul, orang tua saya sudah meninggal dunia. Seyuksanya apa ya Rasul yang harus saya kerjakan? Sudah pernah haji belum? Belum ya Rasul. Badal hajikan, haji amanakan. Hadis riwayat Imam Muslim, ya Allah. Hanya 5 juta, murah. Murah meriah, ya tergantung pembandingnya. Mirip pada jamaah itu, ya Allah, sahabat saya.
dari sana Probolinggo. Akhirnya pemirsa setia Mutara Iman itu ya Allah, teman Ket Joko itu. Ya relatif ketika di Surabaya saya cerita, bisa rohnya Surabaya sekian deh di sana. Di sana cuma sekian, ya tergantung juga. Itu tadi tergantung pembandingnya. Masuk nang di Surabaya bandingkan Jakarta lebih banyak lagi Jakarta. Badal haji 5 juta yang meninggal dunia hadis riwayat Imam Muslim. Ada juga dari suku Qasam. Allah telah mewajibkan hambanya. Mewajibkan pula terhadap orang tua saya yang sudah sepuh. Bolehkan dihajikan? Tentunya boleh. Dibadal hajikan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sepuh itu berapa? Menurut pemerintah 56 tahun ke atas. Itu suruh pensiun, itu sudah sepuh, sekalipun ada yang sehat. Ada juga sebelum 56 loro-loron, bahkan ada juga 50 sekian sudah meninggal. Naudzubillah, moga-moga panjang umur ya. Ada juga dari suku Junainah, ya Rasul belum meninggal, belum sepuh, tapi sakit-sakitan. Bolehkah dihajikan? Ya, boleh juga. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, tergantung kita. Mau nggak kita melaksanakan badal haji untuk keluarga besar kita? Ya Allah, apakah sampai nggak kepingin seperti Bu Haji ini Subanti dari Pari 6 itu mecahkan rekor sama Mbah Kamilan Wakapolsek Tandes itu 6, bukan hanya orang tuanya, mertuanya, saudaranya, kakaknya dibatal hajikan. Ya Allah, niatnya bukan hanya sektarian orang tua dan mertua, tapi melebar, intinya berbuat kebaikan. Sudah itu urusannya Allah, kan begitu. Kadang-kadang kita itu terlalu, ya Allah, kerdil, ya Allah. Kadang-kadang berpikirnya sempit. Kita sudah sering dibajak oleh anak, beli sudah motor aja di atas 10 juta, ya Allah. Beli HP, ganti HP. Kalau diakumulasi itu banyak sekali, kita sudah sering dibajak anak. Entah kepulan itu tadi ya, ya Allah. Ketika dapat makanan enak, dapat kue enak, ingatan. Baik, kadang-kadang saya ngalah, si penting putuni, ya Allah. Itu kemudian kalau nggak mau nyisihkan kapan lagi? Ya untungnya alhamdulillah kalau orang tua saya pernah haji. Mbah saya pernah haji. Akhirnya buyut saya yang nggak pernah ketemu, belum pernah ketemu, ya Allah. Itu saya badal hajikan. Ya bismillah urusannya Allah itu, biar kita tergolong orang-orang yang punya kepedulian pemirsa. Makanya berusaha. Kalau nggak punya nabung, tinggal kemauan sebenarnya, ya Allah. Berapa banyak orang itu ya kemauan didahulukan. Bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, ya Allah. Allah Maha segala-galanya. Sehingga pada akhirnya siapa yang sungguh-sungguh akan ya menuai hasilnya manjata wajata. Ya akhirnya apa? Bisa juga diraih sekalipun mungkin nggak pegang duit. Ada kemauan, di situ ada jalan. Ada kemauan, di situ ada jalan. Makanya pemirsa, jangan sampai kemudian kita itu jadi orang yang letoy, lemot, pesimis, ya Allah. Perlu divaksin rohani, sholat hajat, sholat tasbih, kerja maksimal, ya Allah. Nggak bisa usaha keliling, ya telemarketing. Wah, no mana telemarketing. Gak langsung door to door, ya Allah. Dan berbagai macam bentuk usaha yang lain, intinya berusaha, produktif, berusaha manfaat, berusaha menggunakan waktu sebaik mungkin. Sofiatil ilmi, alhamdulillah juga rajin mengaji. Jika Anda kepingin ke Tanah Suci secepatnya, hubungi kami. Alhamdulillah pemirsa, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Ya seperti biasanya, doa-doa dan busa jangan bosan. Insya Allah saat ini ditayangkan ini saya masih di Tanah Suci. Saya pun insya Allah pemirsa Mutara Iman ini yang setia itu insya Allah saya doakan sana di tempat-tempat mustajabah supaya secepatnya hajat apapun, hajat dunia terlebih-lebih hajat akhirat secepatnya diijabai oleh Allah. Kita berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin na'imin hamdan ni'ma wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman katsira warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka la jana'tuka min syaqatika nar wa majkur min kulli na'filin aw amalin. Allah nasuka khairaha wa qarariha wa qarama fi anutu bika min syariha syari aliha wa syari ma fiha. Allahumma inna nasuka bi kusati ma, Allahumma inna nasuka bi kusati ma, Allahumma inna nasuka bi kusati ma wa anutu bika min su'il khatimah. Allahumma tina suratal mustaqim suratal ulama wal musannifin. Allahumma tina suratal mustaqim suratal anbiya wal mursalin. Allahumma tina suratal mustaqim suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana lidina kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana innalatina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbighfir warham wa fatahram wa taswasamatu alam innaka ta'lamu ma la na'lamu. Sallallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bimalu. Allahumma habli munasilin, Allahumma habli munasilin, Allahumma habli munasilin. Rabbi ja'alna muqimah sholatan dharana Rabbana taqabbal du'a Rabbana hablana minas zazina wa duratina qaratu ajun wa ja'alal muttaqina imama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan du'a subhi alaina al-arzaq wa yuksunu bina kalang sarika salim. Allahumma jama' bina wa bina al-arzaq. Ya Allah kamu suci zaman bersakan mana niki saking sifat-sifat wa terpuji terutama ya sudah lantrungi dan mugi-mugi pemirsa setia Mutiara Mas niki mugi-mugi kanda arto kanda rezeki, kanda arto kanda rezeki, kanda arto kanda rezeki, gambil kesateng tanah suci, gambil malih kesateng tanah suci, ana mutana buah kanca-kanca, gambil kesateng tanah suci nglambai ibadah ji dados tiang sing aji, angsari dolahi teng swarga keberansi Nabi Allah kamu suci an barang kan kanda arto kanda rezeki, kanda arto kanda rezeki, kanda arto kanda rezeki supados sedaya ketumbas api Mercy Ferrari CRV minimal Camry. Ya Allah kamu suci muga-muga nabutana sing dadi ustaz dadi kiai bunyai dadi wali kota dadi bupati syukur-syukur dadi menteri gubernur Kapolri utawa presiden di kemudian hari. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dadi sari-sari asma sifat wa ala alihi wasallam. Ya Allah kamu balas sama tebakan saking sifat malas. Muka-muka ibadah kerja dan saka sama ibadah dan sah ikhlas sama lahir batin. Muka-muka dan sawaras bila wonten problem masalah. Muka-muka tang tuntas. Bila wonten cicilan utang muka-muka tang lunas. Bila wonten cicilan utang muka-muka tang lunas. Bila wonten cicilan utang muka-muka tang lunas. Ya Allah sama selamatkan kancan sembuhan. Ya Allah sama kancan beringas. Maka sembah kesenggal muka-muka 11 Allahumma sholli ala anwar wa syarat al-ghyar wa miftaqi babil asradina ulana Muhammadul Muqtar halatar saliyar dan Abdullah. Ya Allah kamu kuasa sampeyan sampunten sakabehane dosa sing sering dilangkoni saben dina terutami ngrasani tangga lan kanca. Tansah muga-muga pemirsa sedaya tansah muga-muga kathah bondo kathah arta, kathah bondo kathah arta, kathah bondo kathah arta cukup luwih GB putra keluarga kuliah temanca negara. Ya Allah kamu kuasa sampeyan kathah bondo kathah arta, kathah bondo kathah arta, kathah bondo kathah arto kamil kesah temen kami kok kamil malih kesah temen kami anak putan kanca-kanca kamil kesah temen kami kok nyembur nak dorkan musamma de mau dados santing bejo dados santing mulya kabarasi nabi teng surga. Allahumma sholli salantang kamilan terus teman-teman hari cara Muhammadin la sidan al balqat anau sari sebil goram wa tudal sadun al barakai bagus nal wati ma yasal kamu wajkari malali wa sofi fi kulli lamhatin wa nabasin bi adati kulli ma'amdak. Ya Allah sampai hari berlimpah, ya terengah kata halam barokah cukup luwe tura-tura sakit kebaik putra waya sekolah untuk madrasah sampai kuliah. Ya Allah sampai hari berlimpah, ya terengah kata halam barokah cukup luwe tura-tura sakit kebaik makam tidak cinta. Ya Allah sampai hari berlimpah, ya terengah kata halam barokah cukup luwe tura-tura sakit ketembas tanah sabang semewah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil maqlik wal khatir sabun syaratul sakim sallallahu alaihi wasallam miqdar aladim. Ya Allah datasaken wonten ingkang saya sabar jembar isi kemah lem kesenan sono pina pasing dilarang piantun ingkang saker syukur tansah syukur dumateng panjenengan piantun ingkang selamat dunya garate bejo dunya garate mulya dunya garate sugih dunya langkung-langkung akhirat sampean puasihana kusun kate malebetaken surga berkah semua salawat sargen minal mursalin Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi amin sallallahu alaihi wa lafat wa taqdilana wa jal hajat wa dadaruna bi amin jamasad wa tarwana taqla darajat darajat ayat wa jal ngahrat talmat
Ya Allah sebatana cina gerat, ya Allah kabila cina gerat, ya Allah coba cina gerat, ya Allah lancarkan kencar, ya Allah kabila kena cina gerat, ya Allah kangsara kena cina tasing saya, ya Allah beresana cina dunia langgung anggarat, oh my God please, make our roman like terset, ya Allah like terin dulu koran like terin selawat, anu kusang, oh my God please, give us head with the sendabat, and Allah sunaf to Rabbana atina fitunya sana, Rabbana atina duit kandang sana, Rabbana atina tabungan anak sana, Rabbana atina deposito kandang sana, Rabbana atina kos-kosan kandang sana, Rabbana atina apartemen kandang sana, Rabbana atina losmen kandang sana, Rabbana atina villa kota kandang sana, Rabbana atina hotel sana, Rabbana atina tanah sawah kandang sana, Rabbana atina mambewa kandang sana, Rabbana atina tambak kandang sana, Rabbana atina balbalas kandang sana, Rabbana atina sepeda motor kandang sana, Rabbana atina mobil kandang sana, Rabbana tertel kandang sana, Rabbana atina showroom kandang sana, Rabbana atina pabrik kandang sana, Rabbana atina pom bensin kandang sana, Rabbana atina bengkel kandang sana, Rabbana atina rumah makan kandang sana, Rabbana atina rumah sakit kandang sana, Rabbana atina rumah busana kandang sana, Rabbana atina rukur kandang sana, Rabbana atina mama kandang sana, Rabbana atina terbrand kandang sana, Rabbana atina toko beras kandang sana, Rabbana atina stasiun TV kandang sana, Rabbana atina water park kandang sana, Rabbana atina wedus sapi kandang sana, Rabbana atina pesawat terbang helikopter kapal selam besar kandang, Rabbana atina bondo tunjang kandang sana, bondo tunjang kandang sana, bondo tunjang kandang sana, Rabbana atina fid dunya sana, wa fil akhirati sana, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar abrar, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin, Muhammad Rasulullah, subhana rabbil izzati amma yasifun, salamun amin. Pemirsa Mudraman, sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekilafan, kekurangan, ketidaksempurnaan, terlalu banyak cengengesan. Wa fiikum bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak Fia.